Yang pertama, emosi marah yang dipendam. Marah adalah emosi yang paling sering disalahpahami. Dari kecil kita diajarkan bahwa marah itu buruk, marah itu dosa, marah itu bikin orang lain menjauh. Akibatnya banyak dari kita tumbuh jadi orang yang gak berani marah. Marah tapi diam. Marah tapi bilang aku gak apa-apa. Marah tapi senyum supaya gak dibilang lemah. Padahal marah itu bukan emosi negatif. Marah adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang merasa dilanggar batasmu, nilaimu, atau keadilanmu. Saat kamu menahan marah, tubuhmu tidak benar-benar diam. Rahangmu mengeras, otot lehermu menegang, aliran darah ke kepala meningkat, dan hormon adrenalin naik. Itulah kenapa kamu sering sakit kepala tanpa sebab, rahang jadi kaku, dan leher nyeri sekali setiap kali banyak tekanan dan menahan marah. Secara medis, kondisi ini dikenal sebagai tension type headache. Tapi kalau dilihat dari sisi emosional, ini adalah tanda bahwa tubuhmu sudah terlalu lama menahan sesuatu yang ingin dilepaskan. Banyak sekali orang-orang sekarang menahan marah di tempat kerja, di rumah, bahkan pada diri sendiri. Mereka takut kalau marah mereka akan kehilangan cinta atau dianggap tidak profesional. Jadi akhirnya mereka menekan semuanya di dalam tubuh. Tapi masalahnya tubuh tidak punya tempat sampah. Yang kamu tahan ini disimpan oleh tubuh. Yang kamu simpan jadi tegang. Dan yang kamu biarkan tegang lama-lama jadi sakit. Jadi kalau kamu sering merasa kepala berat atau pundakmu seperti membawa beban yang gak terlihat, mungkin itu bukan cuma kelelahan fisik. Mungkin tubuhmu sedang bilang, aku capek terus-terusan menahan sesuatu yang tidak boleh dikeluarkan. Yang kedua, emosi sedih. Ada orang yang kalau sedih langsung nangis, tapi ada juga yang sedihnya dipendam. Mereka tetap kerja, tetap senyum, tetap bilang aku kuat. Padahal di dalam hatinya seperti ada ruang kosong yang semakin lama semakin melebar. Sedih adalah bentuk kehilangan. Kehilangan orang, kehilangan harapan, kehilangan versi diri yang dulu bahagia, kehilangan mimpi. Tapi karena hidup gak berhenti, banyak orang yang akhirnya tidak sempat untuk bersedih. Mereka berpikir, sudah lewat. Padahal emosi sedih itu belum benar-benar dilepas. Emosi sedih yang tertahan akhirnya turun ke tubuh, paling sering di dada. Dada terasa berat, nafas pendek, kadang seperti ada yang menekan di tengah-tengah dada. Sistem saraf parasimpatis dan simpatis berebut kendali saat kamu menahan sedih. Ritme jantungmu berubah, kadar oksigen menurun, dan muncul sensasi sesak. Tapi di balik itu, tubuhmu juga menampung air mata yang tidak sempat kamu keluarkan. Banyak orang muda sekarang menggantikan tangis dengan kesibukan. Mereka memilih kerja lembur, nonton film, atau main sosial media berjam-jam supaya tidak sempat merasakan sedih. Tapi sedih yang ditunda itu bukan berarti hilang, teman-teman. Ia hanya menunggu waktu untuk bisa dilepaskan. Dan kalau kamu gak pernah memberi ruang untuk bersedih, tubuhmu akan melakukannya untukmu lewat nyeri dada, detak jantung tidak beraturan, atau rasa sesak yang datang tanpa alasan. Jadi kalau kamu pernah merasa sesak di dada tapi hasil medisnya normal, mungkin bukan jantung atau paru-parumu yang sakit. Mungkin karena kamu yang belum sempat memproses rasa sedih itu. Ternyata 90% dari penonton videoku itu belum nge-subscribe. Boleh dong ya bantu subscribe channel ini agar aku bisa semangat lagi membuat konten berkualitas untuk teman-teman. Dan kalau ada respon boleh banget tulis di kolom komentar ya. Yang ketiga, emosi takut dan cemas yang menumpuk. Rasa takut dan cemas itu sebenarnya wajar. Dia ada untuk melindungimu. Tapi ketika rasa takut itu tidak pernah kamu akui, nggak pernah kamu tenangkan, dia tersimpan dalam tubuhmu, yaitu di perut. Makanya banyak orang yang bilang kalau lagi stres perutku langsung gak karuan nih. Begah, mual, ada yang bolak-balik ke kamar mandi, bahkan sampai tertusuk di ulu hati. Ketika kamu cemas, sistem HPA aktif terus-menerus. Hormon kortisol meningkat, asam lambung naik, dan pergerakan usus jadi tidak teratur.
Tapi kalau kamu lihat lebih dalam, itu bukan cuma soal lambung. Ini tentang rasa takut yang terlalu lama dibiarkan sendirian. Banyak dari kita sekarang hidup dalam kecemasan diam-diam. Takut gagal, takut kehilangan pekerjaan, takut membuat orang tua kecewa, takut hidupnya nggak secepat orang lain. Karena nggak tahu harus cerita ke siapa, akhirnya semua ditelan mentah-mentah dan tubuhmu benar-benar menyimpan itu. Jadi setiap rasa takut yang tidak kamu olah, tubuhmu mengolahnya di bagian perut. Lama-lama kamu ngerasa kayak aku tuh gampang banget ya asam lambung. Padahal bukan masalah lambungnya yang lemah, tapi jiwamu yang sudah terlalu lama menahan rasa takut, cemas, dan khawatir tentang masa depan sendirian. Jadi kalau kamu sering nyeri perut tanpa sebab, mungkin tubuhmu sedang memberitahu bahwa aku ingin kamu tuh berhenti sejenak loh. Aku ingin kamu benar-benar merasa tenang, bebas dari kecemasan. Yang keempat, emosi rasa bersalah yang terpendam. Rasa bersalah itu berat, bukan cuma di hati tapi juga di punggung. Banyak orang gak sadar rasa bersalah bisa membuat tubuh benar-benar terasa terbebani. Secara simbolik, punggung adalah tempat kita menopang hidup. Secara biologis, stres membuat otot punggung menegang, sirkulasi darah berkurang, dan akhirnya muncul nyeri punggung dan pinggang yang sulit hilang. Orang yang hidupnya penuh tanggung jawab biasanya paling sering merasakannya. Seperti ibu yang merasa kurang sabar pada anaknya, anak yang merasa belum bisa membanggakan orang tuanya, atau ayah yang merasa harus bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Mereka nggak sadar setiap kali mengatakan harusnya aku bisa lebih baik, tubuh mereka ikut menegang. Lama-lama punggungnya nyeri, bahunya berat, bahkan tidur pun gak bisa lepas dari ketegangan ini. Secara psikologis, rasa bersalah itu membuat tubuh selalu dalam mode membayar kesalahan. Dan kalau kamu gak sadar, kamu akan terus menghukum dirimu lewat kelelahan fisik yang gak selesai-selesai. Jadi kalau akhir-akhir ini punggungmu terasa berat, mungkin bukan karena terlalu sering duduk atau salah posisi tidur. Mungkin tubuhmu sedang berkata, kamu gak harus kok menahan beban ini sendirian. Yang kelima, emosi kekecewaan dan penolakan. Kekecewaan itu datang ketika realita tidak sesuai dengan harapan. Tapi yang seringkali membuatnya berat bukan peristiwanya, melainkan karena kita berpura-pura tidak kecewa. Kita bilang, aku sudah ikhlas, padahal hati masih sakit. Kita bilang, ya udahlah, tapi sebenarnya belum benar-benar menerima. Setiap kali kamu menekan rasa kecewa, tubuhmu menganggap kamu sedang diserang. Secara biologis, saat kamu merasa terluka, tubuh mengeluarkan hormon kortisol, yaitu hormon stres yang seharusnya membantu tubuh bertahan. Tapi kalau kamu terus-menerus menahan kecewa, kortisol ini tidak pernah turun. Akibatnya daya tahan tubuh lemah, kamu jadi gampang flu, sariawan, alergi, atau kulitmu sering iritasi tanpa sebab yang jelas. Banyak orang sekarang hidup dalam mode aku harus kuat. Setiap kali kecewa mereka menutupinya dengan sibuk kerja, nonton berjam-jam, atau membuat dirinya pura-pura bahagia di media sosial. Tapi tubuh itu tahu kapan kamu berbohong pada perasaanmu sendiri. Dan kalau kamu terus menekan kecewa, tubuhmu akan mulai menyerah pelan-pelan. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa daya tahan tubuhmu menurun, cepat lelah, sering sakit tanpa alasan yang jelas, coba berhenti sejenak dan tanya pada hatimu sendiri. Apa sih yang sedang aku tahan untuk terlihat kuat? Yang keenam, emosi tidak aman dan terus siaga. Pernah nggak kamu lagi duduk diem tapi dada berdebar terus, dek, 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 dek. Nafas terasa pendek, tanganmu dingin, pikiranmu sibuk, tapi kamu nggak tahu apa yang sebenarnya kamu takutin. Itulah tanda tubuhmu hidup dalam mode siaga terus menerus. Rasa tidak aman bukan cuma karena lingkungan yang berbahaya, tapi juga karena pikiran yang nggak pernah merasa cukup aman untuk beristirahat. Banyak orang sekarang hidup seperti ini. Pagi buru-buru, siang dikejar target, malam overthinking. Tidur pun pikiran masih berputar. Sistem saraf simpatik yang seharusnya aktif hanya saat keadaan darurat, akhirnya nyala terus. Akibatnya tubuhmu tidak pernah benar-benar istirahat. Jantung berdebar, tekanan darah naik, otot menegang, bahkan setelah bangun tidur pun kamu masih capek.
Kalau dibiarkan, tubuhmu kehilangan kemampuan untuk membedakan antara bahaya dan aman. Inilah yang akhirnya memicu gangguan kecemasan, hipertensi, sampai penyakit jantung. Setelah kamu tahu, sebenarnya tubuhmu cuma bilang, aku ingin merasa aman. Aman untuk berhenti senyap, aman untuk nggak selalu waspada, dan aman untuk bilang, aku butuh istirahat. Yang ketujuh, emosi takut kehilangan atau takut kehilangan kontrol. Ada orang yang kalau stres jadi nggak nafsu makan, tapi ada juga yang justru nggak bisa berhenti makan. Dua-duanya bukan kebetulan. Dua-duanya adalah cara tubuh bertahan dari rasa takut kehilangan kendali. Saat kamu merasa kehilangan arah, kehilangan seseorang, atau kehilangan rasa aman, tubuhmu mencari cara untuk tetap berasa berkuasa. Secara biologis, stres kronis meningkatkan hormon kortisol. Kortisol ini bisa mengacaukan keseimbangan hormon leptin dan grelin yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Karena itu, sebagian orang jadi makan terus-menerus tanpa sadar seolah makanan bisa menenangkan yang hatinya nggak bisa lagi ditenangkan oleh kata-kata. Sementara sebagian lain justru kehilangan nafsu makan karena tubuhnya mengira sedang dalam bahaya dan menutup sistem pencernaan agar bertahan hidup. Orang-orang aktif di usia 20-40 tahun sering mengalaminya tanpa sadar. Kerja keras, terus-menerus, menanggung banyak tanggung jawab, tapi diam-diam takut tidak sanggup menyelesaikannya. Lalu tubuh menyeimbangkan dengan cara paling sederhana, yaitu lewat makanan. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, perubahan berat badan yang drastis itu seringkali bukan soal makan, tapi pola pikir. Tubuhmu nggak sedang bermasalah. Dia sedang berusaha menenangkan hatimu dengan cara yang bisa dia lakukan. Yang kedelapan, emosi takut dinilai dan perfeksionis. Pernah nggak jerawatmu muncul pas kamu lagi banyak kerjaan atau kulitmu tiba-tiba gatel saat kamu lagi banyak pikiran? Itu bukan kebetulan. Kulit adalah batas antara dirimu dan dunia luar. Ketika kamu terlalu keras pada diri sendiri, terlalu takut dinilai, atau terlalu ingin terlihat sempurna, batas itu menegang. Secara medis, stres meningkatkan pelepasan histamin dan sitokin inflamasi di kulit, menyebabkan jerawat, eksim, dan rambut rontok. Tapi di balik itu, tubuhmu sebenarnya sedang memproyeksikan tekanan batin yang gak bisa kamu tunjukkan lewat kata. Banyak orang perfeksionis berpikir kalau dirinya harus selalu terlihat sempurna, harus tenang, harus kuat, tapi tubuhnya gak bisa ikut berpura-pura. Kulitmu akhirnya menampakkan apa yang hatimu sembunyikan. Jadi kalau belakangan ini kulitmu sering bermasalah, jerawat tanpa sebab yang jelas, mungkin bukan karena skincare yang salah atau kurang jaga kebersihan, tapi karena kamu belum memberi izin pada dirimu sendiri untuk tidak selalu sempurna. Dan yang terakhir adalah kehilangan arah dan harapan. Ini emosi yang paling diam tapi yang paling berat. Rasanya seperti kamu nggak tahu harus kemana, kehilangan semangat, dan kehilangan arah. Bahkan hal-hal yang dulu bikin bahagia sekarang terasa hambar. Secara medis, keadaan ini disebut chronic fatigue atau kelelahan emosional. Stres berkepanjangan menurunkan kadar dopamin dan serotonin, dua zat kimia otak yang memberi rasa semangat dan makna. Akibatnya, tubuhmu seperti kehilangan daya hidup. Kamu tidur cukup, tapi bangun tetap lelah. Kamu istirahat, tapi tidak pernah merasa pulih. Banyak orang produktif sekarang mengalaminya tanpa sadar. Mereka mengira cuma kurang liburan, padahal tubuhnya sedang kehilangan arah batinnya. Karena ketika seseorang kehilangan makna, tubuhnya itu kehilangan alasan untuk berenergi. Jadi kalau kamu sering merasa lelah bahkan saat nggak ngapa-ngapain, jangan langsung pikir kamu itu males. Mungkin tubuhmu sedang memintamu berhenti untuk berlari dan mulai mencari kembali arti dari hidupmu. Jadi, 9 tanda ini bukanlah kebetulan. Ini adalah cara tubuh bicara ketika emosimu sudah terlalu lama disimpan. Ketika kamu bisa belajar membaca bahasa tubuh, kamu akan tahu bahwa setiap nyeri, setiap sesak, dan setiap rasa berat yang muncul di tubuhmu bukan tanda kamu sedang sakit, tapi tanda bahwa pikiranmu memberi respon kamu adalah manusia biasa.